Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Febriansah dari cabang Malang. Kali ini saya akan mereview kembali materi Ideopol Straktak, tugas dari Master of Training LK2 HMI Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Blitar. Dalam kesempatan ini saya tidak lagi menjelaskan kayak kemarin, karena kemarin kan udah kita jelaskan arti dari organisasi itu apa, politik itu apa. Ini cuma sekilas aja menurut pemateri kedua yang tadi malam. Ideologi itu dari kata idea dan logos, yang berarti ilmu yang pelajari gagasan tentang cara pandang dunia. Kemudian ada juga tambahan poin juga tadi malam, yaitu polis, yang berarti kumpulan masyarakat dan kebijakan ataupun wewenang. Itu polis menurut pemateri tadi malam. Kemudian ada juga poin yang kita dapatkan, tambahan poinnya, yaitu bahwasannya poin pertama adalah politik struktural. Jadi politik struktural itu adalah untuk mempengaruhi kebijakan atau ingin mengubah kebijakan, maka kita harus ada dalam kebijakan itu begitu. Ketika kita ingin merubah suatu kebijakan, peraturan, entah apapun itu, maka kita harus ada dalam ruang lingkup kebijakan itu. Itu menurut pemateri tadi malam. Kemudian poin yang kedua yang kita dapatkan adalah politik kultural. Politik kultural itu adalah untuk mempengaruhi kebijakan yang menyangkut orang banyak, tidak mesti berada di dalam, tetapi cukup dengan menekan kebijakan itu dari luar, atau menekan masyarakatnya untuk membuat kebijakan itu goyah ataupun roboh begitu. Kemudian ada juga kita dapat poin tadi malam, yaitu utama kelompok petinggi, istilahnya warisan utama kelompok kepentingan yang memiliki kepentingan di sebuah negara dan lainnya, itu ada 5 begitu. Yang pertama itu adalah yang paling tua, itu pertama itu adalah kelompok militer. Kemudian kelompok yang kedua itu adalah kelompok cendekiawan. Kemudian yang ketiga adalah kelompok birokrasi. Yang keempat adalah kelompok politisi, dan yang kelima adalah kelompok kapital. Ketika kita mampu menguasai dari 5 kelompok ini, maka secara tidak langsung kita sudah bisa memegang kekuasaan itu, kan begitu. Cuman secara berbicara teman-teman HMI, guyonan juga dari pemateri tadi malam, bahwasanya cuman kan masalahnya kan teman-teman HMI belum punya komisariat di Akmil, kan begitu, ataupun di Akpol, kan begitu, sehingga bagaimana bisa merenggut wilayah militer. Itu guyonan dari pemateri tadi malam. Cuman gambaran dari pemateri bahwasannya ketika teman-teman ingin menjadi penguasa, teman-teman harus mampu merenggut dari semua 5 tatanan kekuasaan, 5 tatanan kelompok ini begitu. Mulai dari kelompok militernya, kemudian kelompok cendekiawannya, kelompok birokrat, birokrasi ataupun politisi, sampai ke kapitalnya itu. Itu simpelnya ketika kita ingin mengambil sebuah kebijakan. Kemudian poin yang selanjutnya yang kita dapatkan adalah generasi juang HMI. Generasi kejuang HMI itu adalah, yang pertama adalah generasi kemerdekaan, kemudian generasi konflik ideologi, dan generasi kemampuan politik. Itu dalam materi Ideopol, generasi himpunan mahasiswa Islam itu sendiri. Kemudian ketika berbicara penguasa sampai ke pemilihan dan lainnya, kan tentu ada taktik dan pemilihan. Ada yang namanya pemilihan irasional. Pemilihan irasional ini adalah orang yang kita pilih memang atas dasar kita percaya sama orang ini, entah kenal atau tidak, yang penting karena memang kan ketika kita melihat sosok pemimpin dan lainnya, kan kita bisa nilai bahwasannya ini bisa memimpin atau tidak, atau enggak, itu yang ini bisa dipercaya atau tidak, kan begitu, kita lihat dari sosoknya. Makanya menurut pemateri tadi malam bahwasanya kita melihat pemimpin itu, ya yang pertama kan dari kepercayaan. Kemudian yang kedua adalah pemilih rasional. Pemilih rasional ini ya memang
orang yang memang sudah bergabung dari awal, entah mulai hegemoni, entah mulai bangun pergerakan dan lainnya, memang ya orang atas dasar kenal dan lainnya dari awal memang mereka sudah bersama dan lainnya. Kemudian ya memang seperti itu bentuk-bentuk pemilihannya. Kemudian ada yang namanya target dari ideopol itu sendiri ataupun materi ideopol itu adalah uh, memahamkan orang tentang bagaimana cara ataupun indahnya berpolitik begitu. Cuman ada juga pesan dari pemateri tadi malam bahwasannya sebenarnya ketika ingin mempelajari ideopol ini bukan di wilayah prakteknya begitu, tetapi bagaimana kalian mengkaji dari segala sisi begitu, mulai dari kekuatan, kelemahan, kemudian kemampuannya apa aja. Kita mengkaji itu menurut pemateri tadi malam bahwasanya berbicara ideopol itu bukan melulu tentang praktek dan lainnya, bukan bagaimana lapangan dan lain, tetapi bagaimana kita mengkaji kemampuan lawan itu dalam kontes apapun dan lainnya. Mungkin simpelnya seperti itu terkait materi Ideopol. Lebih dan kurangnya mungkin saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.